susah berkonsentrasi, perhatian mudah teralih, sering lupa-lupaan, kalian pasti memiliki salah satunya atau bahkan semua sifat-sifat tersebut. Dan itu semua normal, bukan? Ya mungkin saja, tapi mungkin kalian juga menyandang ADHD tanpa menyadarinya. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan yang jarang dibahas di Indonesia. Padahal merupakan gangguan mental yang paling umum ditemui di anak-anak dan remaja masa kini. Jadi, apa sih yang membedakan seseorang yang menyandang ADHD dengan seseorang yang tidak? Dan apakah benar ADHD justru dapat membuatmu lebih pintar? Mari kita simak video selanjutnya. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD atau juga ADHD. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 4. Adapun 7 konten yang akan kami bahas. Yang pertama, deskripsi dan sejarah. Yang kedua, karakteristik inti. Yang ketiga, karakteristik yang terkait. Yang keempat, yaitu gangguan psikologis yang menyertai dan gejalanya. Yang kelima, prevalensi dan kursus. Yang keenam, teori dan penyebab. Yang terakhir, adanya treatment atau perawatan dan penanganan terhadap seseorang penyandang ADHD. Deskripsi dan sejarah. Apa itu ADHD? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan sebuah kondisi abnormal atau gangguan yang terjadi pada anak-anak atau individu tertentu. ADHD sendiri memiliki beberapa gejala seperti kurang perhatian, hiperaktif, serta perilaku impulsif yang tidak sesuai dengan kondisi usia individu yang bisa cukup untuk menimbulkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah. Gejala-gejala ADHD pertama kali dijelaskan dalam buku-buku teks medis tahun 1775 oleh dokter Jerman Melchior Adam Weikart, Barclay, dan Peters 2012. Sejak saat itu ada banyak penjelasan untuk masalah perilaku ADHD. Pada tahun 1798, seorang dokter kelahiran Skotlandia, Sir Alexander Griston, menggambarkan sindrom yang mirip dengan ADHD yang mencakup onset dini, kegelisahan, kurangnya perhatian, dan kinerja sekolah yang buruk. Individu-individu ini menggambarkan diri mereka sendiri sebagai yang gelisah dan menunjukkan masalah yang parah dalam menghadiri tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Palmer, Finger 2001. Pandangan lain tentang ADHD muncul dari epidemi influenza di seluruh dunia dari tahun 1917 hingga 1926. Sejumlah anak yang menderita encephalitis atau radang otak dan selamat mengalami berbagai masalah perilaku, termasuk lekas marah, gangguan perhatian, dan hiperaktif. Anak-anak ini dan orang lain yang menderita trauma kelahiran, cedera kepala, atau paparan racun menunjukkan masalah perilaku yang diberi label sindrom anak cedera otak yang dikaitkan dengan kecacatan intelektual. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, label ini kemudian secara keliru diterapkan pada anak-anak yang menunjukkan perilaku serupa, tetapi tanpa bukti kerusakan otak atau kecacatan intelektual, dan menyebabkan istilah kerusakan otak minimal dan disfungsi otak minimal. Istilah-istilah ini memberikan cara yang lebih terarah untuk mengaitkan masalah perilaku dengan penyebab fisik, meskipun cedera kepala tertentu dapat menjelaskan beberapa kasus ADHD. Teori kerusakan otak akhirnya ditolak karena tidak menjelaskan sebagian besar kasus di tahun 1980. Inattention. Kurangnya perhatian mengacu pada ketidakmampuan anak untuk mempertahankan perhatian, selalu melekat pada tugas, kegiatan bermain, untuk mengingat dan mengikuti instruksi atau aturan. Dan menolak gangguan ini juga melibatkan kesulitan dalam perencanaan dan perorganisasian, dan dalam ketetapan waktu, dan masalah dalam tetap waspada. Keluhan umum tentang kurangnya perhatian adalah bahwa anak tidak mengetahui, mendengarkan, atau tidak mau mendengarkan, mengikuti instruksi, atau menjelaskan tugas-tugas yang diberikan.
karena kurangnya perhatian dapat diakibatkan oleh kegagalan dalam suatu atau lebih proses kognitif yang mengendalikan perhatian. Kapasitas perhatian adalah jumlah informasi yang dapat diingat dan diperhatikan untuk waktu yang singkat. Anak-anak dengan ADHD, mereka tidak memiliki kekurangan dalam kapasitas mereka. Mereka dapat mengingat jumlah informasi yang sama dalam waktu yang singkat seperti halnya anak-anak lain. Perhatian selektif adalah kemampuan untuk berkonsentrasi pada rangsangan yang relevan dan mengabaikan rangsangan tugas yang tidak relevan di lingkungan. Discernibility adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kekurangan dalam perhatian selektif. Gangguan ini dapat mengganggu semua anak, termasuk dengan anak ADHD, namun anak-anak dengan ADHD jauh lebih mungkin mengalami gangguan ini dibandingkan dengan anak yang lain untuk terganggu oleh rangsangan yang sangat menonjol dan menarik. Apa itu hyperactivity dan impulsivity? Hyperaktivitas impulsif melibatkan kontrol perilaku motorik yang rendah, penghambatan perilaku yang buruk, ketidakmampuan untuk menunda respon atau menunda kepuasan, atau bahkan ketidakmampuan untuk menghambat respon domain sehubung dengan tuntutan situasional yang sedang berlangsung. Hubungan yang kuat antara hiperaktif dan impulsif menunjukkan kurangnya kemampuan dalam mengatur perilaku. Ada berbagai alasan untuk mengalami hiperaktif impulsif. Misalnya, seseorang anak mungkin terus-menerus keluar dari tempat duduknya di kelas karena dia ingin melihat keluar, karena dia ingin menyelesaikan tugas yang diberikan, atau karena dia tidak dapat mengontrol perilaku motoriknya. Lanjut, di sini ada hyperactivity. Duduk diam selama pelajaran di kelas tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak dengan ADHD. Mereka mungkin gelisah, mengeliat, memanjat, berlarian di ruangan tanpa tujuan, menyentuh semua yang terlihat, atau mengetuk pensil yang berisik. Aktivitas mereka terlalu energik, intens, tidak tepat, dan tidak diarahkan pada tujuan. Anak-anak sangat aktif, tetapi tidak seperti anak-anak lain dengan energi tinggi. Pencapaian mereka sedikit langkah-langkah objektif untuk merekam gerakan inframerah menunjukkan bahwa mereka menunjukkan lebih banyak aktivitas motorik daripada anak-anak lain, bahkan ketika mereka tidur. Di sini ada impulsivity. Anak-anak yang impulsif tampaknya tidak dapat mengekang reaksi langsung mereka atau cenderung tidak akan berpikir sebelum bertindak. Sangat sulit bagi mereka untuk menghentikan perilaku yang sedang berlangsung atau mengatur perilaku mereka sesuai dengan tuntutan situasi atau keinginan orang lain. Akibatnya, mereka mungkin melontarkan komentar yang tidak pantas atau memberikan jawaban yang salah dan cepat untuk pertanyaan yang belum selesai. Karena sulit untuk menunggu atau bergiliran, mereka menyela percakapan, mengganggu aktivitas orang lain, dan mengamuk saat kesal. Mereka juga kesulitan untuk menolak godaan langsung dan menunda kepuasan. Impulsif kognitif tercermin dalam di organisasi, pemikiran tergesa-gesa, dan kebutuhan akan pengawasan. Ini mungkin juga melibatkan pengambilan keputusan impulsif, misalnya dalam penilaian atas hadiah langsung. Presentation type. Anak-anak dengan ADHD digambarkan sebagai anak yang lalai terhadap detail, mudah terganggu, ceroboh, tidak mendengarkan, tidak fokus, tidak teratur, tidak mampu mempertahankan usaha, dan pelupa. Mereka mungkin memiliki ketidakmampuan belajar dan hal yang sulit diingat, dan menampilkan prestasi akademik yang rendah, menurut Massetti et al. Tahun 2008. Kriteria DSM tambahan. Tidak semua anak yang menunjukkan kurangnya perhatian atau perilaku hiperaktif impulsif memiliki ADHD. Sebagian besar anak mengatakan hal-hal yang tidak mereka maksudkan, melompat dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya, membuat kesalahan yang ceroboh, atau menjadi pelupa dan tidak teratur. Ini tidak berarti mereka akan mengalami gangguan seumur hidup. ADHD juga berbeda dalam tingkatan keparahannya, jumlah maupun gejala yang lebih banyak daripada yang diperlukan untuk membuat diagnosis dan tingkat gangguan fungsi. Untuk mendiagnosis ADHD menggunakan DSM-5, gejala-gejala tersebut juga harus ada. Yang pertama, muncul sebelum usia 12 tahun. Perlu dicatat, ini merupakan perubahan dari DSM-4 yang mengharuskan gejala muncul sebelum usia 7 tahun.
Kriteria usia dinaikkan karena ada sedikit perbedaan antara anak-anak dengan onset sebelum atau setelah usia 7 tahun. Sekitar setengah dari anak-anak dengan ADHD tidak teridentifikasi sampai setelah usia 7 tahun dan memperpanjang kebutuhan dari usia 7 hingga 12 tidak secara signifikan mengubah prevalensi ADHD secara keseluruhan. Yang kedua adalah bertahan selama lebih dari 6 bulan. Lalu ketiga, terjadi lebih sering dan dengan tingkat keparahan yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak lain dengan usia dan jenis kelamin yang sama, sekolah maupun aktivitas lainnya. Yang keempat, terjadi di 2 atau lebih tempat, misalnya rumah, lalu mengurangi kualitas fungsi sosial, akademis, atau pekerjaan. Lalu yang terakhir, yang kelima, tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan mental lain, misalnya gangguan suasana hati maupun gangguan kecemasan. Kriteria DSM-5 untuk ADHD memiliki beberapa keterbatasan menurut Roberts et al. 2014. Tidak sensitif secara perkembangan, meskipun DSM menyatakan bahwa penilaian klinis dapat digunakan untuk menilai apakah gejalanya tidak konsisten dengan perkembangan tingkat itu berlaku gejala yang sama untuk individu segala usia. Meskipun beberapa gejala, terutama untuk perilaku hiperaktif impulsif, berlari dan memanjat, lebih banyak diterapkan pada anak kecil. Pandangan kategoris tentang ADHD, menurut DSM, ADHD adalah kelainan yang dimiliki atau tidak dimiliki seorang anak. Namun karena jumlah dan tingkat keparahannya, gejala juga dihitung dalam skala anak-anak yang berada tepat di bawah ambang batas. Untuk ADHD tidak serta-merta berbeda dengan anak-anak yang berada di atas ambang batas. Keterbatasan ini menyotori fakta bahwa kriteria DSM dirancang untuk mengklasifikasikan dan mendiagnosa mereka, membentuk pemahaman kita tentang ADHD, tetapi juga dibentuk oleh dan dalam beberapa kasus tertinggal temuan penelitian baru. Lalu selanjutnya ada karakteristik terkait defisit kognitif. Anak-anak dan remaja dengan ADHD menunjukkan berbagai defisit kognitif, termasuk defisit dalam fungsi eksekutif, defisit intelektual, gangguan dalam fungsi akademis, gangguan belajar dan persepsi diri yang menyimpang. Hal tersebut akan kami bahas. Yang pertama ada fungsi eksekutif atau IF, adalah proses kognitif di otak yang mengaktifkan, mengintegrasikan, dan mengelola fungsi-fungsi otak lainnya. Fungsi ini mendasari kapasitas anak untuk melakukan fungsi pengaturan diri seperti kesadaran diri, perencanaan, pemantauan diri, dan evaluasi diri. Memiliki IF di otak sama seperti memiliki sistem kontrol lalu lintas di udara. Bandara yang sibuk untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan puluhan pesawat di berbagai landasan pacu. IF membantu kita fokus dalam berbagai aliran informasi pada saat yang sama, menyaring gangguan dan merevisi rencana yang diperlukan. IF bervariasi dan mencakup yang pertama ada proses kognitif, seperti memori kerja, yaitu untuk menyimpan fakta dalam pikiran sambil memanipulasi informasi. Perhitungan mental. Lalu yang kedua ada proses bahasa, seperti kepastian verbal dan penggunaan bicara yang diarahkan sendiri. Lalu yang ketiga ada proses motorik, seperti alokasi usaha, mengikuti instruksi yang dilarang, penghambatan respon, serta koordinasi dan pengurutan motorik. Yang ketiga ada proses emosional, seperti pengaturan diri terhadap tingkat gairah dan toleransi terhadap frustasi. Bagi sebagian besar, proses yang berbeda ini bekerja secara bersamaan, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan kontrol yang disengaja atas perhatian dan impuls mereka untuk mempertahankan perilaku pemecahan masalah sebagai mencapainya tujuan di masa depan. Banyak anak IF mencerminkan kemampuan yang muncul dan berkembang dengan cepat pada anak-anak prasekolah, yang terus berkembang pada anak-anak yang lebih tua dan remaja hingga mencapai puncaknya itu pada orang dewasa muda. Lalu yang kedua ada defisit intelektual. Sebagian besar anak dengan ADHD memiliki kecerdasan yang paling tidak rata-rata secara keseluruhan, dan beberapa di antaranya cukup cerdas. Kesulitan mereka bukan terletak pada kurangnya kecerdasan, tetapi lebih pada penerapan kecerdasan mereka pada situasi kehidupan sehari-hari.
Akibatnya anak-anak tersebut tidak perlu mencapai potensinya mereka. Sebagai contohnya itu, seorang anak yang mendapat nilai lebih rendah pada tes IQ karena ia tidak memperhatikan instruksi atau terlibat dalam perilaku di luar tugas belum tentu kurang cerdas. Rata-rata kurangnya perhatian diperkirakan menyebabkan si penurunan skor tes IQ tersebut secara keseluruhan itu sebesar 2 hingga 5 poin pada anak-anak dengan ADHD. Faktor-faktor lain dapat berkontribusi pada skor IQ yang lebih rendah secara keseluruhan termasuk kemungkinan pengaruh keluarga, gangguan belajar yang terjadi bersamaan, dan defisit dalam fungsi eksekutif. Gangguan bicara dan bahasa. Menurut Helen et al. Tahun 2012, ternyata sekitar 30% hingga 60% anak dengan ADHD juga mengalami gangguan dalam berbicara dan berbahasa. Menariknya, jenis gangguan bicara dan bahasa mungkin terkait dengan gejala ADHD dalam spesifik anak. Sebagai contoh, sebuah penelitian terhadap anak-anak prasekolah menemukan bahwa gejala hiperaktif impulsif berkaitan dengan kemampuan berbahasa yang buruk. Sedangkan gejala kurangnya perhatian lebih berkorelasi tinggi dengan kemampuan kosakata reseptif dan ekspresif yang lebih lemah. Menurut Gremillian dan Mertel tahun 2013. Lalu ada masalah medis dan fisik. Jadi yang pertama itu ada masalah terkait kesehatan. Jadi dalam masalah khusus, tingkat neurosis dan enkopresis yang lebih tinggi dan asma telah dilaporkan. Risiko kesehatan lainnya termasuk masalah kesehatan gigi, kebugaran yang buruk, masalah atau gangguan makan, dan gangguan tidur, resistensi untuk tidur, kesulitan tidur, jumlah jam tidur yang lebih sedikit, gerakan tidur yang tidak disengaja seperti menggemeratakan gigi atau tidur gelisah, dan apnea tidur obstruktif adalah beberapa gangguan tidur yang paling signifikan. Beberapa masalah tidur pada anak-anak dengan ADHD mungkin terkait dengan jalur otak yang sama yang melibatkan area yang bertanggung jawab atas regulasi dan gairah, penggunaan obat stimulan, atau gangguan perilaku atau kecemasan terjadi bersamaan, bukan hanya ADHD mereka, menurut Tsai, Su, dan Huang tahun 2016. Lalu ada kerentanan terhadap kecelakaan dan pengambilan risiko. Jadi mengingat masalah impulsif, penghambatan motorik, dan kurangnya perencanaan dan pemikiran ke depan, tidak mengherankan jika lebih dari 50% orang tua yang memiliki anak dengan ADHD mendeskripsikan anak mereka sebagai anak yang rentan mengalami kecelakaan. Anak-anak ini sekitar 3 kali lebih mungkin mengalami cedera serius akibat kecelakaan, kayak patah tulang, luka robek, memar parah, luka bakar, keracunan, sama cedera kepala. Lalu pengemudi dewasa muda dengan ADHD memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan lalu lintas dan pergaulan teman sebaya yang menyimpang dapat memainkan peran penting. ADHD adalah faktor risiko yang signifikan untuk inisiasi awal merokok, gangguan penggunaan zat, masalah dan kecanduan penggunaan internet dan video game, dan perilaku seksual berisiko seperti berganti-ganti pasangan dan hubungan seks tanpa kondom. Gangguan penggunaan zat di kalangan anak muda dengan ADHD juga lebih sering parah dan persisten daripada gangguan penggunaan zat pada mereka yang tidak memiliki ADHD. Mungkin karena masalah perilaku yang terjadi bersamaan atau di kemudian hari. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan perkembangan perilaku hiperaktif impulsif selama masa kanak-kanak menjadi pola perilaku remaja dan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab dan beresiko. Untuk mendukung gagasan tentang masalah progresif ini, jadi ada sebuah studi tindak lanjut prospektif selama 33 tahun terhadap anak laki-laki berusia 8 tahun dengan ADHD, tetapi tanpa gangguan perilaku menemukan bahwa sebagai orang dewasa, mereka memiliki perilaku mengemudi yang relatif lebih berisiko, lalu penyakit menular seksual seperti HIV, cedera kepala, dan masuk kulit gawat darurat dibandingkan kelompok pembanding. Lebih jauh lagi, pengambilan risiko seumur hidup mereka berkaitan dengan hasil kesehatan yang negatif dan lebih banyak kematian. Dalam studi yang sama, hubungan antara ADHD dan pengambilan risiko diperhitungkan oleh perkembangan selanjutnya dari conduct disorder. Selama masa hidup, mereka individu dengan ADHD tidak mengembangkan CD atau APD tidak berbeda dari kelompok pembanding dalam hal pengambilan risiko dalam hal perilaku pengambilan risiko.
Lalu perilaku impulsif adalah karakteristik masa kanak-kanak yang paling signifikan yang memprediksi berkurangnya harapan hidup. Rata-rata 8 tahun lebih sedikit. Menurut sebuah studi longitudinal yang berlangsung selama lebih dari setengah abad. Menurut Friedman et al. Tahun 1995. Demikian pula, sebuah studi nasional di Denmark menemukan bahwa ADHD dikaitkan dengan peningkatan yang signifikan tingkat kematian dini pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa dengan ADHD yang meningkat lebih jauh ketika komorbiditas oposisi, perilaku, dan penggunaan zat narkoba. Setelah menyesuaikan gangguan komorbiditas, ADHD tetap ada terkait dengan kematian berlebih dengan tingkat yang lebih tinggi pada perempuan dengan ADHD daripada laki-laki dengan ADHD. Kematian lebih banyak itu oleh perempuan yang mengidap ADHD dibandingkan laki-laki yang mengidap ADHD. Kesimpulan yang mengganggu dari penelitian ini adalah bahwa selama 32 tahun masa tindak lanjut, orang dengan ADHD adalah sekitar 2 kali lebih mungkin untuk meninggal dibandingkan orang tanpa ADHD. Kematian berlebih pada ADHD terutama disebabkan oleh kematian akibat penyebab yang tidak wajar, terutama kecelakaan. Tetapi tingkat kematian dini akibat penyebab alami juga lebih tinggi. Jadi harapan hidup orang yang kena ADHD itu lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak mengidap ADHD. Ya, seperti itu. Social problems. Yang pertama, anak dengan ADHD tidak mendengarkan, sering bermusuhan, argumentatif, tidak dapat diprediksi dan meledak-ledak, sehingga sering memiliki konflik dengan orang dewasa dan anak sebayanya. Yang kedua, memiliki masalah sosial yang parah, berisiko memiliki gangguan yang lebih buruk, contohnya depresi dan gangguan perilaku. Yang ketiga, anak dengan ADHD mengalami masalah sosial secara langsung, contohnya dalam lingkup keluarga, sekolah, atau teman sebaya maupun secara online. Dan yang terakhir, anak dengan ADHD tidak patuh aturan, seperti anak yang lain, tidak belajar dari kesalahan masa lalu, meskipun menyadari akan perilaku sosial yang diharapkan dengan keinginan beradaptasi. Social problems, family problems. Yang pertama, keluarga dengan anak ADHD mengalami banyak kesulitan. Contohnya, interaksi yang negatif, ketidakpatuhan anak, kontrol orang tua yang berlebihan, konflik saudara kandung. Yang kedua, keluarga anak dengan ADHD melaporkan adanya kompetensi pengasuhan yang lebih rendah, lebih sedikit kontak dengan keluarga besar, ketegangan pengasuh lebih besar, dukungan instrumental lebih sedikit, tingkat konflik perkawinan, perpisahan, dan perceraian lebih tinggi. Yang ketiga, orang tua dari anak dengan ADHD dalam beberapa kasus adalah meningkatnya konsumsi alkohol akibat interaksi penuh tekanan dengan anak mereka, pengalaman stigmasi, khawatir pandangan akan pandangan masyarakat terhadap anak mereka, isolasi dan penolakan sosial, persepsi petugas kesehatan dan sekolah meremehkan kekhawatiran mereka. Social problems, peer problems. Yang pertama, sebagian besar anak dengan ADHD mengalami kesulitan sosial dalam pertemanan sebayanya. Hal ini terlihat jelas pada usia dini dan ketika memasuki situasi sosial yang baru. Yang kedua, anak dengan ADHD menunjukkan sikap memberi dan menerima yang kurang, mengganggu, keras kepala, canggung secara sosial, tidak peka secara sosial. Yang ketiga, anak yang lain menggambarkan anak dengan ADHD adalah orang yang mencolok secara sosial, keras, intens, dan cepat bereaksi. Dan yang terakhir, anak dengan ADHD mendapat masalah ketika mencoba membantu. Perilakunya tidak dipikirkan, sering tidak sengaja. Mereka berpikir perilaku mereka lebih baik daripada yang dilihat orang lain dan bingung akan reaksi negatif orang lain. Combined psychological disorder and symptom. Terdapat 4 gangguan psikologis dan gejalanya. Yang pertama, Oppositional Defiant Disorder atau ODD dan Conduct Disorder atau CD. Anak ODD biasanya akan bereaksi berlebihan dengan menyerang orang dewasa dan anak-anak lainnya.
Gejala ODD ini biasanya juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama mudah marah, contohnya mengamuk, rewel. Yang kedua pembangkang, contohnya berbicara kembali, argumentatif. Selanjutnya ada conduct disorder atau gangguan perilaku. Ternyata sekitar 30 hingga 50% anak yang mengidap ADHD di kemudian hari akan menjadi conduct disorder. Anak dengan CD contohnya yaitu seseorang anak yang memiliki masalah serius di sekolah atau di lingkungannya, contohnya berkelahi, menipu, mencuri, membakar, menghancurkan properti, dan penggunaan zat-zat terlarang. Anxiety disorder, sekitar 25% hingga 50% anak di usia muda dengan ADHD mengalami kecemasan yang berlebihan. Hubungan kuat antara ADHD dan gejala kecemasan hampir seluruhnya disebabkan oleh masalah perhatian, bukan karena hiperaktif atau impulsif. Mood disorder, sekitar 20 hingga 30% anak muda dengan ADHD mengalami depresi, bahkan lebih banyak lagi yang akan mengalami depresi atau gangguan suasana hati lainnya pada masa dewasa awal. Gejala gangguan depresi ini ditandakan dengan adanya menurunnya harga diri, mengurangi minat atau kesenangan dalam kegiatan favorit, meningkatkan iritabilitas, mengurangi keterampilan sosial dan penerimaan sosial, mengganggu tidur, mengganggu nafsu makan, dan kemampuan berpikir. Developmental Coordination and Tics Disorder, sebanyak 50% anak dengan ADHD mungkin mengalami gangguan koordinasi perkembangan atau DCDC, suatu kondisi yang ditandai dengan inkoordinasi motorik yang ditandai dengan keterlambatan dalam mencapai tonggak motorik. Sekitar 20% juga anak dengan ADHD memiliki gangguan tic, yaitu gangguan motorik tiba-tiba, gerakan atau suara motorik yang tidak berirama dan berulang seperti mata berkedip, meringis wajah, tenggorokan, dan mendengus. Prevalence and course. Jenis kelamin. ADHD lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan, dengan perkiraan berkisar antara 2 hingga 4% untuk anak perempuan dan 6-9% untuk anak laki-laki berusia 6 hingga 12 tahun. Pada masa remaja, secara keseluruhan tingkat ADHD sedikit menurun untuk kedua jenis kelamin, tetapi anak laki-laki masih lebih banyak daripada anak perempuan dengan rasio yang sama, sekitar 2,5 berbanding 1. Rasio yang menurun pada usia dewasa menjadi sekitar 1,6 berbanding 1 atau lebih rendah. Mungkin karena kurangnya identifikasi anak perempuan pada masa kanak-kanak. Rasio ini bahkan lebih tinggi daripada sampel klinik, di mana anak-anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan dengan rasio 6 berbanding 1 atau lebih. Karena kemungkinan besarnya anak laki-laki lebih sering dirujuk karena pembangkangan dan agresi mereka yang terang-terangan. Anak perempuan dengan ADHD yang menunjukkan perilaku hiperaktif impulsif lebih mungkin untuk mengembangkan gejala gangguan makan. Contohnya makan berlebihan, perilaku membersihkan diri, ketidakpuasan tubuh, dan untuk terlibat dalam melukai diri sendiri dan upaya bunuh diri daripada anak perempuan dengan ADHD yang hanya menunjukkan gejala kurang perhatian atau anak perempuan yang tidak memiliki ADHD. Temuan-temuan ini mendukung kebutuhan untuk mempertimbangkan perilaku dan hasil untuk anak perempuan dengan ADHD yang mencerminkan domain gangguan yang relevan dengan perempuan. Status sosial, ekonomi, dan budaya. ADHD mempengaruhi anak-anak dari semua kelas sosial, meskipun ada sedikit lebih banyak anak dengan ADHD di kelompok status sosial ekonomi rendah. Penelitian tentang hubungan antara ADHD, ras, dan etnis tidak konsisten dan masih belum jelas apakah saat ini
Untuk menilai ADHD cukup menangkap ekspresi ADHD pada kelompok minoritas dengan masuk taman kanak-kanak. Anak-anak di Amerika Serikat yang berkulit hitam 70% lebih kecil kemungkinannya untuk didiagnosis dengan ADHD daripada anak-anak kulit putih yang serupa. Meskipun mereka sama-sama cenderung menunjukkan perilaku terkait ADHD di kelas. Lalu selanjutnya ada kursus dan hasil lab. Pada bagian selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagaimana gejala-gejala awal ADHD yang akan berubah seiring dengan perkembangan selama rentang hidup yang akan diilustrasikan dengan pengalaman Alan yang didiagnosis ADHD di kelas 1 SD yang sekarang berusia 35 tahun. Pada masa bayi ini, kemungkinan besar tanda-tanda ADHD itu sudah ada sejak lahir. Pada saat itu ibunya melaporkan bahwa anaknya sangat aktif di dalam rahim sehingga tendangannya hampir menjatuhkannya. Jadi ketika orang tua dari anak yang lebih tua dengan ADHD menggambarkan seperti apa anak mereka saat masih bayi, mereka sering mengatakan bahwa bayi mereka memiliki temperamen yang sulit atau sangat aktif, tidak dapat diprediksi, terlalu peka atau kurang peka terhadap stimulasi yang diberikan oleh ibunya tersebut, dan mudah tersinggung dengan pola tidur yang tidak menentu atau kesulitan makan. Jadi jika ibunya memiliki kesulitan-kesulitan, anak tersebut itu bisa jadi peka atau tidak. Lalu penanda awal gejala ADHD juga dapat muncul pada masa bayi dan balita, tetapi diidentifikasi yang sulit itu dilakukan sebelum usia 3 tahun. Selain itu ada masalah dengan laporan retrospektif. Ini menunjukkan kehadiran awal ADHD. Yang pertama itu ingatan orang tua mungkin yang diwarnai oleh kesulitan, lalu si anak ini bakalan ngerasain kesulitan juga di kemudian hari. Lalu yang kedua adalah sebagian besar bayi dengan temperamen yang sulit tidak akan berkembang. Nah, sebagian contohnya itu penelitian telah melaporkan hubungan antara gigih menangis selama masa bayi dan risiko yang jauh lebih tinggi untuk ADHD pada usia 5 hingga 10 tahun. Akan tetapi, sebagian besar bayi yang menangis terus-menerus, dia tidak akan mengalami ADHD. Gitu. Lalu, yang kedua adalah prasekolah. Lalu selanjutnya ada prasekolah. Anak-anak prasekolah dengan yang memiliki ADHD bertindak akan secara tiba-tiba tanpa berpikir panjang. Bisa dengan melompat dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Mereka juga mudah bosan dengan aktivitas yang dilakukan secara rutin. Jadi orang tua itu merasa sangat sulit untuk mengelola aktifnya mereka dan ketidakpatuhannya mereka, yang mungkin juga menentang dan agresif. Anak-anak prasekolah dengan ADHD sering berkeliaran di dalam kelas atau tempat penitipan anak, berbicara berlebihan dan mengganggu anak-anak lain yang sedang berkegiatan. Mereka yang menunjukkan pola yang terus-menerus hiperaktif atau impulsif dan perilaku menentang setidaknya selama 1 tahun. Terutama laki-laki itu akan cenderung untuk melanjutkan kesulitannya itu hingga masa kanak-kanak, pertengahan, remaja, dan dewasa. Kesulitan dalam menahan godaan, menunda kepuasan, dan menghambat perilaku selama masa prasekolah juga memprediksi gejala ADHD di kelas 3 SD. Pada usia ini, kombinasi dari gejala-gejala yang berhubungan dengan ADHD yang parah dan gangguan dalam hubungan orang tua anak terutama memprediksi pola pikir ADHD yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya masa sekolah dasar. Nah, gejalanya kurang perhatian menjadi sangat jelas ketika anak mulai masuk sekolah. Tuntutan di kelas untuk perhatian yang berkelanjutan dan ketekunan merupakan tantangan yang berat bagi anak-anak ini. Jadi tidak mengherankan kalau si anak-anak ini biasanya harus mendapatkan bantuan khusus gitu. Lalu gejala-gejala inattensi berlangsung hingga sekolah dasar yang mengakibatkan produktivitas akademisnya rendah dan mudah terganggu serta organisasi yang buruk. Kesulitan memenuhi tenggat waktu dan ketidakmampuannya untuk menindaklanjuti janji atau komitmen sosial kepada teman sebayanya. Jadi kayak kurang bergaul dengan teman sebayanya. Lalu perilaku hiperaktif impulsif yang muncul di masa yang prasekolah terus berkelanjutan.
Baru pada saat Alan berusia 13 tahun, ibunya ini mengerti bahwa Alan ini mengidap ADHD. ADHD adalah kondisi yang akan berlangsung seumur hidup, yaitu ketidakmampuannya untuk memblokir tingkat aktivitas yang tinggi di sekolah menengah pertama yaitu SMP, yang menyebabkan dia harus menjadi orang yang harus ke kantor kepala sekolah. Dan dia mulai mendapat nilai yang jelek pada matematika, lalu mata pelajaran yang selalu ia kuasai dengan baik. Karena ia tidak bisa berkonsentrasi pada semua langkah yang sedang ia lakukan. Lalu, ibunya ini memeriksa secara menyeluruh untuk ADHD ini dan menemukan bahwa Alan ini tidak berkembang, yang banyak menyebabkan masalah untuk ibunya. Itu saat itulah ibunya menyadari bahwa ADHD adalah membentuk kepribadiannya dan memecah belah hubungan dia. ADHD berlanjut hingga masa remaja untuk setidaknya 50% atau lebih dari anak-anak sekolah dasar yang dirujuk ke klinik. Dan terkadang masalah mereka dapat menjadi jauh lebih buruk. Meskipun perilaku hiperaktif dan impulsif menurun secara signifikan pada masa remaja, perilaku tersebut masih terjadi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu 95% dari teman sebaya usianya yang tidak memiliki ADHD. Lalu selanjutnya ada masa dewasa. Nah, disinilah Alan sekarang berusia 35 tahun dan dia masih sering merasa gelisah dan tidak dapat duduk di meja kerjanya lebih dari beberapa menit. Dia pun tidak bisa diam atau tidak bisa menindaklanjuti rencana karena dia pelupa. Dia sering kehilangan kunci dan dompetnya dan gagal mencapai potensinya di tempat kerja. Dia juga sering terlibat dalam argumen dan perubahan suasana hatinya itu secara berkala dapat membuat hidupnya ini menjadi lebih sulit bagi orang-orang sekitarnya. Pada dasarnya, ADHD adalah gangguan yang kompleks dan kronis yang melibatkan genetik saraf, kognitif, dan perilaku mekanisme. Setiap penjelasan yang tidak berfokus hanya pada satu penyebabnya cenderung tidak memadai. Jadi di sini juga dijelaskan kalau ADHD itu disebabkan oleh terlalu banyak asupan gula, lalu pola asuh yang buruk, lingkungan sekolah yang tidak baik, dan kehidupan perkotaan, atau bisa juga terlalu banyak menonton TV. Meskipun banyak faktor yang dapat menyebabkan ADHD, saat ini penelitian sangat menunjukkan bahwa ADHD adalah gangguan perkembangan saraf di mana faktor genetik dan neurobiologis memainkan peran sentral menurut Berkeley tahun 2015. Salah satu penyebabnya adalah kehamilan, kelahiran, dan perkembangan awal. Banyak faktor yang dapat mengganggu perkembangan sistem saraf sebelum dan sesudah kelahiran mungkin terkait dengan gejala ADHD. Lalu ada penggunaan rokok, alkohol, atau obat-obatan terlarang lainnya oleh ibu selama masa kehamilannya dapat memiliki efek merusak pada anak yang belum lahir atau yang masih dalam kandungannya. Bukti menunjukkan bahwa ibu dari anak-anak dengan ADHD menggunakan lebih banyak alkohol, tembakau, dan obat-obatan dibandingkan dengan orang tua yang tidak menggunakan, bahkan ketika mereka tidak sedang hamil. Karena penggunaan narkoba oleh orang tua sering dikaitkan dengan lingkungan rumah yang kacau, baik sebelum dan sesudah kelahiran. Jadi sulit memisahkan pengaruh penyalahgunaan narkoba dan faktor-faktor lain yang terjadi sebelum kelahiran dari dampak kumulatif dari lingkungan keluarga yang negatif yang terjadi selama perkembangan selanjutnya. Yang kedua ada faktor neurobiologis. ADHD masih belum dipahami dengan baik, tetapi ada dukungan substansial atau faktor penyebab neurobiologis. Jadi anak-anak yang memiliki atau tanpa ADHD berbeda dalam hal psikofisiologis. Hal tersebut menunjukkan berkurangnya gairah atau ukuran aktivitas otak selama tes kewaspadaan yang menunjukkan respon otaknya itu tidak responsif terhadap rangsangan. Lalu yang ketiga ada kelainan otak. Studi ada contohnya itu studi pencitraan otak telah mengidentifikasi kelainan pada sirkuit frontostriatal otak. Wilayah ini terdiri dari
korteks prefrontal, dan area materi abu-abu yang saling berhubungan yang terletak jauh di bawah korteks cerebral. Jadi anak-anak dengan ADHD memiliki korteks prefrontal kanan yang lebih kecil daripada anak-anak tanpa ADHD dan memiliki kelainan struktural di beberapa daerah ganglia basal, menurut Sobel tahun 2010. Selain mengidentifikasi kelainan otak, studi pemindaian otak sekarang berfokus pada bagaimana koneksi dan jaringan otak terhubung selama perkembangan. Sebagai contoh, keterlambatan pematangan otak pada anak dengan ADHD, terutama di daerah prefrontal, telah dicatat. Perbedaan dalam perkembangan otak telah ditemukan antara individu dengan ADHD yang gejalanya bertahan hingga dewasa dan mereka yang gejalanya tidak bertahan. Yang ketiga itu ada temuan neurofisiologis dan neurokimia. Kelainan neurofisiologis dan neurokimiawi yang mendasari ADHD sangat sulit didokumentasikan. Namun kita harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan dari efek obat-obatan saja. Menggunakan obat untuk pengobatan efektif untuk gejala ADHD tidak membuktikan bahwa defisit dalam bahan kimia atau aksinya adalah penyebab dari gejala tersebut. Seperti halnya menghilangkan sakit kepala dengan aspirin, yang menyiratkan bahwa sakit kepala tersebut disebabkan oleh kekurangan aspirin. Lalu selanjutnya ada diet, alergi, dan timbal. Dalam sebuah penelitian, para ibu yang percaya bahwa anak-anak mereka sensitif terhadap gula diberitahu bahwa anak-anak mereka akan diberi minuman Cool ITM yang mengandung gula atau aspartam sebagai pengganti gula. Mungkin yang lebih jelas lagi adalah bahwa selama interaksi bermain, para ibu yang mengira anak-anak mereka telah menerima gula lebih kritis terhadap anak mereka, lebih banyak diam, dan lebih sering berbicara kepada anak mereka, menurut Hoover dan Millich pada tahun 1994. Dengan demikian, apa yang diyakini oleh orang tua tentang penyebab ADHD adalah anak-anak mereka dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang anak-anak mereka dan bagaimana mereka memperlakukan mereka, menurut Johnston dan Leung tahun 2001. Di sini ada juga pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga dapat menyebabkan gejala ADHD atau tingkat keparahan gejala yang lebih parah. Dalam beberapa kasus, gejala ADHD dapat disebabkan oleh praktik pengasuhan awal yang mengganggu dan tidak sensitif, menurut Carlson, Jacobowitz, dan Strouf pada tahun 1995, terutama pada anak-anak dengan risiko genetik tertentu untuk ADHD. Dengan demikian, praktik pengasuhan dapat berinteraksi dengan susunan genetik anak untuk memoderasi risiko ADHD. Selain itu, untuk anak-anak yang berisiko terkena ADHD, konflik keluarga dapat meningkatkan keparahan gejala hiperaktif impulsif ke tingkat klinis. Yang paling penting adalah kecocokan atau kesesuaian antara temperamen awal anak dengan gaya interaksi orang tua. Teori-teori yang saling terkait dengan ADHD. Di sini dijelaskan bahwa ada defisit fungsi kognitif, defisit penghargaan atau motivasi, defisit tingkat gairah, defisit pengaturan diri. Pada defisit fungsi kognitif, di sini anak-anak dengan ADHD menunjukkan defisit fungsi kognitif tertentu dalam hal perhatian yang berkelanjutan. Seperti misalnya ketidakmampuan untuk menunda reaksi awal terhadap peristiwa atau untuk menghentikan perilaku setelah mulai berjalan hal tersebut. Memori kerja dan fungsi eksekutif. Jadi pada bagian ini tuh anak-anak tuh responnya tuh cenderung telat atau terhambat. Anak-anak yang mengalami ADHD itu cenderung responnya terhambat. Lalu yang kedua itu ada defisit penghargaan atau motivasi. Anak dengan ADHD di sini menunjukkan sensitivitas abnormal terhadap hadiah, atau bisa disebut juga sebagai batasan hadiah yang lebih tinggi. Dan biasanya ada keengganan untuk menunda. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan untuk memotivasi diri mereka sendiri dan sulit berkinerja dengan baik ketika imbalan tidak tersedia atau tertunda. Yang ketiga ada tingkat gairah. Anak-anak dengan ADHD memiliki tingkat gairah yang tidak normal, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hiperaktif, impulsif, mencerminkan
upaya anak yang kurang terangsang untuk mempertahankan tingkat gairah yang optimal dengan stimulasi diri yang berlebihan. Yang keempat ada defisit pengaturan diri. Anak-anak dengan ADHD memiliki defisit tingkat tinggi dalam kemampuan mereka untuk mengatur diri sendiri, untuk menggunakan pikiran dan bahasa yang digunakan untuk mengarahkan perilaku mereka. Kekurangan dalam pengaturan diri dan pengendalian usaha menyebabkan impulsif, pemeliharaan usaha yang buruk. Ada juga modulasi tingkat gairah yang buruk dan disregulasi emosi, serta ketertarikan terhadap imbalan langsung. Lalu terdapat penanganan dan perawatan bagi anak-anak yang mengidap ADHD. Yang pertama adalah Parent Management Training atau PMT. Di sini PMT ini melibatkan orang tua untuk penanganan perawatan anak dengan gejala ADHD. Lalu yang kedua adalah Educational Intervention. Di sini peran pendidikan dalam penanganan perawatan bagi anak ADHD. Lalu yang ketiga Intensive Intervention. Yang keempat DMTA Study, yaitu sebuah perbandingan terkontrol yang penting dari perawatan insentif untuk ADHD. Jadi menemukan bahwa untuk anak-anak dengan ADHD yang tidak rumit, pengobatan mungkin merupakan pilihan pengobatan terbaik. Namun bagi mereka yang memiliki ADHD dan gejala-gejala yang berlawanan, fungsi sosial yang buruk, dan pengasuhan yang tidak efektif, menggabungkan pengobatan dan perawatan perilaku mungkin merupakan yang terbaik. Lalu di sini adalah additional intervention atau intervensi tambahan untuk ADHD, termasuk konseling keluarga dan kelompok pendukung serta konseling individu untuk anak.